mendapatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Lampung Utara. Perkenalkan, saya Imawati dari SMP Negeri 1 Kota Bumi. Di sebelah saya ada Ibu Indamayati Sarda dari SMA Negeri 1 Kota Bumi. dan sebelah saya ada Ibu. Reni Marisa dari SMA Negeri 1 Kota Bumi. Kami di sini akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Ita. Sehat Ibu Reni? Alhamdulillah sehat. Hari ini saya mau mengkonsultasi Ibu Reni dalam praktik coaching. Ibu Reni sudah siap? Insya Allah siap. Alhamdulillah baik Ibu Reni. Untuk rubrik penilaian, apakah sudah Ibu siapkan Bu? Iya, Bu Ima, kebetulan sih sudah menyiapkan rubrik penilaian yang meliputi alur tirta. Di mana alur tirta itu ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Ya baik. Untuk kompetensi coaching ya Bu, kan kita ada yang perlu dikembangkan. Seperti kita ketahui bahwa kompetensi coaching itu ada 4, ya. Kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian ada mengajukan pertanyaan berbobot, lalu kita bisa dengan mendengarkan itu dengan rasa. Bagaimana Bu? Saya ingin mengembangkan kompetensi membuat pertanyaan berbobot, kemudian mendengarkan secara penuh. Kalau untuk bagian kompetensinya Bu, kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik akan Ibu Reni kembangkan Bu? Ya, saya akan mengembangkan bagian kompetensi mendengarkan secara aktif. Kalau boleh saya tahu, apa nih indikator ketercapaian dari kompetensi yang ingin dikembangkan tadi? Saya bisa lebih fokus lagi dalam mendengarkan pembicaraan yang akan disampaikan oleh coach saya nantinya Bu Ima. Ya, oke Bu Reni. Jadi sekarang Ibu Reni dipersilakan untuk mempersiapkan proses coaching ini ya Bu Reni ya. Ibu boleh memanggil coach Ibu. Kemudian saya minta izin untuk mengobservasi praktik coaching yang akan Ibu Reni lakukan. Ya, baik Bu Ima. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan duduk Bu Iin. Gimana kabarnya Bu Iin hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Hari ini kita akan melaksanakan coach ya Bu. Insya Allah kita akan menggunakan metode tirta. Kira-kira masalah apa yang Bu Iin bisa ceritakan sama saya? Begini Bu, beberapa hari ini ada pikiran yang mengganggu nih, terutama dalam proses pembelajaran saya, dan membuat saya bingung dan berpikir gimana ya kalau saya diskusi dengan Bu Reni saja. Bu. Oh begitu Bu, tentu saja Bu, saya mempunyai waktu luang, alhamdulillah. Nah, kita akan berdiskusi ya Bu. Saya merasa sangat senang kalau Bu Iin mau berdiskusi sama saya. Dimana artinya Ibu Iin itu semangat belajar untuk kebaikan peserta didik kita ya Bu ya. Saya di sini akan menjadi mitra bagi Bu Iin. Baik Bu Iin, bisa diceritakan apa yang mengganggu pikiran Bu Iin beberapa hari ini? Beberapa hari ini saya merasakan sepertinya kualitas belajar saat mengajar saya menurun. Itu saya lihat dari aktivitas anak-anak saya, terutama semangatnya. Nah, itu juga saya lihat dari nilai anak-anak saya. Seperti pada saat mengerjakan tugas, mereka tuh sering terlambat Bu, mengumpulin tugas. Gimana ya Bu? Oh, jadi Ibu berpikir ada yang salah dalam metode mengajar Ibu ya Bu ya, terutama di pendalaman materi ya. Dan Ibu ingin memperbaiki ya, sehingga mereka lebih tertarik dan bersemangat ketika mendalami materi di pembelajaran sejarah Ibu ya Bu.
Ya Bu, saya juga tidak tahu salah saya di mana. Baiklah Bu, bagaimana situasi keadaan kelas saat ini ya Bu ya, kira-kira? Sebenarnya saya selalu mengajak peserta didik untuk terlihat aktif dalam kegiatan mengajar saya, Bu. Tetapi saya perhatikan mereka tidak memperhatikan materi yang saya berikan. Banyak yang mengobrol, ribut sendiri, ada yang ngantuk, dan juga mengerjakan tugasnya itu tidak tepat waktu ngumpulnya, Bu. Dari situasi yang Ibu Iin ceritakan tadi ya, apa yang membuat permasalahan tadi muncul Bu kira-kira? Sehingga yang menjadi penyebab utama itu kurangnya minat siswa terhadap belajar pendalaman materi sejarah. Apa ya, Bu? Mungkin cara mengajar saya yang membosankan, kurang berinteraksi dengan mereka, sehingga mereka merasa kesulitan dan menganggap belajar pendalaman sejarah itu membosankan. Apa karena itu ya, Bu? Baik, metode atau strategi apa yang sudah Ibu lakukan beberapa hari ini untuk membuat belajar pendalaman sejarah lebih menarik lagi bagi mereka? Saya sudah mencoba metode konstekstual dan soal-soal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, Bu. Baik Bu, tadi Ibu mengatakan bahwa cara mengajar Ibu itu ada yang membosankan ya Bu ya, kurangnya berinteraksi dengan siswa. Padahal Ibu sudah menggunakan metode kontekstual ya tadi ya Bu ya, yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, apa yang terjadi jika masalah yang Ibu hadapi ini hilang? Masalah hilang itu, maka mungkin saya yakin anak-anak saya akan bersemangat ya Bu. Tertarik dengan pelajaran saya dan nilai-nilai mereka pada materi sejarah akan meningkat. Baik, agar itu terjadi, apa yang Ibu kembangkan dari metode mengajar yang sudah Ibu lakukan sebelumnya? Saya akan mencari referensi yang lebih banyak Bu tentang metode mengajar yang menarik bagi siswa. Mungkin juga saya akan mencoba pendekatan berbasis proyek dan atau permainan yang melibatkan pendalaman sejarah, sehingga saya dapat berinteraksi dengan anak-anak dan anak-anak pun dapat berinteraksi dengan teman-temannya. Ada lagi Bu yang dapat Ibu lakukan selain yang Ibu ceritakan tadi? Saya juga akan mengecek pemahaman siswa saya Bu dan meminta mereka memberikan umpan balik pada pelajaran saya. Ada lagi Bu yang dapat membantu Ibu dalam mengembangkan diri Ibu dalam mengajar? Kira-kira siapa yang bisa melakukan pengembangan diri yang membantu Ibu? Ada Bu, saya bisa meminta bantuan rekan saya untuk mengamati cara mengajar saya di kelas dan memberikan refleksi setelah saya mengajar. Wah, bagus sekali. Ibu terdengar sangat percaya diri ya akan melakukan kegiatan ini. Berarti ide-ide yang Ibu sampaikan tadi ada 4 rencana ya Bu ya yang akan Ibu lakukan dalam kegiatan ini. Kapan Bu kira-kira akan dimulainya? Saya akan memulai dalam 1-2 minggu ini Bu, dan membuat strategi pembelajaran dan kegiatan yang meminta bantuan guru lain untuk memperhatikan saya mengajar dan memberikan umpan balik terhadap pengajaran saya. Kemudian saya akan meminta anak-anak untuk memberikan umpan balik juga Bu. Nah, dari diskusi kita hari ini, apa yang Ibu dapatkan sehingga dapat memberi kesimpulan tadi? Saya harus melakukan refleksi Bu, dan cara mengajar saya sendiri secara teratur dan dapat meningkatkan kinerja mengajar saya yang akan meningkatkan nilai siswa Bu. Akhirnya kembali ke nilai juga ya Bu ya. Terjawab sudah kebingungan Bu Iin selama ini berarti. Ya Bu, terima kasih ya Bu, saya merasa lega. Oke, ada lagi yang perlu kita diskusikan selain hal yang di atas tadi Bu? Tidak ada Bu. Lagi ya Bu. Saya tunggu kelanjutannya ya Bu. Baik Bu, saya izin pulang dulu ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Saya Ibu Reni untuk praktek coachingnya. Luar biasa keren Bu Reni dari hasil pemahaman saya tadi ya Bu. Sudah sangat terlihat bahwa Ibu Reni ini menggunakan semua tahapan dari algoritma.
sampai si Koci tadi, Bu Iin juga bisa menghasilkan ide-idenya sendiri atas permasalahan yang sedang dihadapinya. Dan yang menjadi catatan saya ini ya Bu Reni, di sini Bu Reni bisa menemukan kata kunci atas kegalauan yang sedang dihadapi oleh Bu Iin tadi. Yang dengannya di sini Bu Iin bisa menggali ide penyelesaiannya apa dari masalah yang sedang dihadapinya. Alhamdulillah luar biasa dari hasil coaching yang Ibu Reni lakukan ini. Kalau boleh saya tanya nih Bu, apa yang sudah Ibu Reni lakukan tadi yang menjadi indikator ketercapaian kompetensi yang sudah Bu Reni tetapkan di awal tadi sudah tercapai Bu? Alhamdulillah Bu, saya sudah melaksanakan praktik coaching dan berjalan dengan lancar. Tadi saya seperti yang sudah saya sampaikan di awal ya Bu ya, saya ingin mengembangkan yang pertamanya yaitu kehadiran penuh dan mendengarkan secara aktif ya Bu ya. Saya berusaha untuk tetap fokus dan mendengarkan apa yang coach saya sampaikan tadi. Dari mendengarkan aktif itu saya bisa mendapatkan kata kuncinya, sehingga mengembangkan kompetensi lainnya. Saya bisa mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi dengan begitu, setelah ini apa yang Ibu ingin kembangkan lagi dari hasil praktek coaching yang baru saja Ibu lakukan? Setelah ini mungkin saya akan terus mengasah kompetensi coaching saya ya Bu ya. Berikut keterampilan yang untuk mengajukan pertanyaan berbobot dengan mendengarkan secara rasa gitu, dengan rasa ya Bu ya. Jadi kalau kita sebagai coach bisa mendengarkan dengan rasa, otomatis kita juga bisa menanyakan apa sih pertanyaan berbobot yang ingin kita gali dari coach tersebut ya Bu Reni ya. Semoga nanti harapan Ibu ini bisa terwujud dan coach Ibu bisa menunjukkan progres yang baik ke depannya. Amin, semoga ya Bu ya. Ya, terima kasih untuk Bu Reni kesempatannya kali ini. Sukses selalu Ibu Reni. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, makasih Bu Ima. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak